Maksud gue, nikah itu kan bukan berarti lo harus melepaskan dari semua itu kan. Itu sih nggak masalah sampai sekarang juga, makanya sampai sekarang pun ya sama, gue juga masih temenan sama teman-teman gue, fine aja, iya masih ngalor ngidul, masih ya, cuman ya itu maksudnya balik lagi ke diri sendiri kita ya, tahu batasan aja tahu gitu. Batasan. Iya. Nita Nat Nit Nut. Teh apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Terus lu lah gitu. Oh iya oke deh. Udah 2 minggu lah ya kita nggak ketemuan. 2 minggu. 2 minggu. Iya, ya? 2 minggu. 2 minggu. Kemarin terakhir ketemu di studionya Yotmerts ya. Oh iya Kita benar. ketemu di studionya Yotmerts. Makan mie ayam bareng-bareng ya. Ih, bener. Enak banget. Lagi dong. Hah? Doyan. Thank you dulu, gue mau ucapin terima kasih dulu Sama-sama. nih buat Stup Roti Q&Q ya nih. Tuh, kalau ada Nita Olive sih. Apa aja sih, cuman lebih ke Olive ya. Olive aja yang Kalau Olive. Nita kan tuh ke teman-teman kerja dulu, teman-teman sekolah. Kalau nama panggilan untuk yang teman-teman luar dari itu sih Olive biasanya. Olive. Kalau untuk teman-teman gokil. Iya Olive ya. Teman-teman Olive. gokil ya. Stup Roti Q&Q dari Olive nih, spesial. Jangan lupa di order. Iya dong harus. Ordernya di mana? Instagramnya? Stup Roti 3. Stup Roti 3, 3-nya pakai angka ya? Iya, pakai bukan angka. huruf ya? Pakai Stup angka. Roti 3. Iya, Stup Roti 3. Di add, di DM aja langsung. DM langsung ya. Jangan lupa follow dulu. Follow dulu. Follow, DM langsung, dibales, minta diskon. Boleh kalau pembelian 10 box ntar ada diskon. Tuh. 10 box tapi ya. 10 box minimal Iya. diskon ya. Thank you Stup Roti Q&Q. Wes. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin apa enaknya ya? Kan ini temanya Everlove ya? Everlove. Apa ya? Percintaan dong. Percintaan, oke. Percintaan lu lah. Gue cinta, gue aja married udah mau jalan ke 14 tahun ya. Married 14 tahun. 14 tahun. Insya Allah Desember ini 14 tahun. 20 Desember. 20 Desember. 20 Bentar Desember. lagi. Insya Allah. Apa namanya? Anniversary. Iya, anniversary. Insya Allah. Kan? Ke 14. Iya, 14. Nah, gua ke berapa ya? 2012. 2012. 10 tahun. April nanti 10 tahun gua. April 2022. 2022 ya. 2022 berarti 2022. nanti gua 10 tahun. Anak Iya. berapa ya? Anak 2. Alhamdulillah. Cukup aja 2 deh. Cewek cowok udah pas. Udah pas. Pas. Nambah. Enggak dia udah tua. Oh, udah tua. Tuanya jangan gede-gede ya. Enggak. Ya alhamdulillah udah lengkap lah, udah maksudnya udahlah biar dikit tapi berkualitas. Insya Allah ya, insya Allah. Amin. Nah kalau misalkan ngomongin masalah percintaan nih, gue tahu dari teman-teman juga ya kan, lu sama laki lu adem-adem aja gitu ya kan. Ya nggak tahu kalau di rumah, Ya. lu smackdown ya kan. Bukan ya, gambar-gambaran. Tapi kalau dari teman-teman ya kan, adem-adem aja, terus santai-santai aja sama suami ya kan. Ya alhamdulillah sih. Rahasianya Apa ya? Kalau gue sih sama suami tuh tipenya kan yang let it go aja lah, easy going gitu. Gue nggak mau mikir yang berat-berat gitu ya. Ribet-ribet Maksudnya gitu. yang ribet-ribet udahlah. Rumah tangga juga ya dengan, maksudnya cuek bukan cuek banget ya, cuman cuek maksudnya gue tuh nggak terlalu yang, ya ibarat kata segala sesuatu juga lu genggam erat-erat, cuman apa, nggak ada gunanya juga gitu. Maksudnya udah biarin aja mengalir lah gitu. lu sama laki lu punya komitmen kayak gitu Iya. ya, santai Iya, aja, gue juga nggak jalanin pernah, hidup, gitu. maksudnya nggak pernah. Kan ada nih, misalkan kita nih, tadinya kan kita punya teman banyak, ya kan, teman kita banyak, kayak gini deh, teman gue banyak, teman laki gue banyak dari komunitas ini, komunitas itu. Bener. Terus pas married bro,
ketutup semuanya. Ada kan yang model jadi begitu, jarang nongkrong. jadi jarang nongkrong. Ya kalau maksud gua nikah itu kan bukan berarti lo harus melepaskan dari semua itu kan. Itu sih nggak masalah sampai sekarang juga, makanya sampai sekarang pun ya sama, gue juga masih temenan sama teman-teman gue, fine aja, iya masih ngalor ngidul, masih ya, cuman ya itu maksudnya balik lagi ke diri sendiri kita ya, tahu batasan aja Tahu gitu. batasan. Iya. Di mana saat kita sebelum nikah sama sesudah nikah, iya. mana yang masih Bener. boleh dilakukan, Iya, bener, mana yang bener, udah bener. harus ditinggalkan. Nah iya gitu, bener. kan? Pokoknya kita tahu kapasitas kita nih, kita udah punya istri, udah punya suami. Bener. Ah. Ditambah lagi kita udah punya anak. Nah itu. Ada lagi tuh batasannya ya kan. Jangan sampai lu lepas, maksudnya lu ngelupain kodrat lu itu gitu aja. Iya. Masalah berteman sih no problem ya, maksudnya. Iya, aman-aman aja kok. Aman-aman aja. Masih setelah nikah juga sama teman juga. Alhamdulillah semua ya kan? masih berjalan. Ya masih bisa, begitu juga dengan suami, masih gabung sama grup-grup STM-nya masih. Iya. Masih suka tawuran tuh? Hah? Enggak ya? Terus udah pada tobat. Udah pernah coba. Masih sering nangkring, hobinya apalagi mancing, masih sering mancing, asal jangan mancing keributan ya. Nah itu. Tapi 14 tahun ini nggak mulus-mulus banget dong. Ya enggak lah, pasti. Ada lah. Kalau banyak. orang kan bumbu-bumbu. Banyak banget, banyak kan, banget. Kalau orang bilang bumbu pernikahan. Iya, banyak. Ribut-ribut. Banyak. Hal kecil deh yang suka lo ributin sama laki lu. Apa ya? Mungkin dari kalau ini sih kalau udah 14 tahun gini, awal-awal sih emang iya ya. Cuman gara-gara apa? Gara-gara hal-hal kecil. Tapi kalau sekarang seiring waktu kita udah sering, maksudnya udah tahu lah ya. Udahlah bodo amat lah, udah bodo amat Udah, gitu. Oh iya udahlah. Gitu. Laki Nggak mau kayak capek. gini. Ya udah biarin aja lah. Iya. Gitu. Iya. Daripada hal kecil jadi ya ada ramai Nah di itu rumah ya. kan. Ya udahlah gitu. Tapi ya udahlah juga berarti bukan cuek Enggak banget juga, gitu, kan. enggak. Kadang kan tetap aja ya, namanya pasangan pasti ada capeknya, ada bosennya, udah ada bosen udah pasti ya, capek lelah udah pasti. Tapi kan bukan tentang itu semua, tentang seberapa kuat kita menjalani cobaan-cobaan itu. Nikah itu kan sebenarnya itu. Kalau capek udah biasa, kecewa sama pasangan udah hal yang wajar, ya kan? Kesel pasti, ya kan? Apalagi kita ketemu tiap hari. Tapi kan bukan tentang itu semua, tentang seberapa kuatnya kita ngadepin itu semua. Ngejalanin nah, itu, iya. ya kan? 14 tahun, waktu yang lama lah, ya kan? Alhamdulillah udah waktu yang lama. Orang bilang nih, banyak orang bilang tahun-tahun ganjil tuh katanya. Oh iya. Apa? Tahun-tahun ada cobaan gitu cobaan ya kan? Ngelewatinnya gimana, Lin? Kalau gue sih cobaan tuh kebanyakan kalau gue berdua kan, ibarat kata gue bener-bener merangkak lah ya, dari merit sama suami juga. Merangkak gimana ya? Merangkak maksudnya gue bener-bener berdua gitu. Dari nol bener-bener, dari yang emang gue nggak punya modal apa-apa. Modal gue cuman sebatas gue, alhamdulillah waktu itu masih posisi kerja. Suami ya masih belum ada kerjaan, jadi emang bener-bener nggak modalnya cuman modal nekat aja sih sebenarnya. Militan lah. Kalau militan aja kita, udah pasangan yang militan aja udah hidup. Ya udah jalanin aja udah. Nggak usah takut. Pesan suami sih. Jalanin aja. Kalau dia sih orangnya gitu aja. Misalkan kita ngadu, ya wajar lah ya, namanya perempuan kan. Ya, kayaknya uang ini kurang nih kan. Udah, besok juga ada rezeki lagi. Tenang aja. Pasrahin nah aja. itu dia begitu prinsipnya. Jalanin. Yang gua suka tuh sama dia, udah orangnya nggak, bukan ada santai, nggak dibawa pikiran. Nggak dibawa pikiran. Besoknya bener ada. Alhamdulillah gitu, sih, alhamdulillah. Jadi dipasrahin aja Iya. gitu ya. Jalanin aja hidup mah katanya gitu. Ngapain sih lu pusing-pusing katanya. Banyak tuh yang lebih dari kita, yang lebih susah. Bener, pasti dia begitu. Kita ngeliatnya ke bawah. Nah itu, Ya, maksudnya sih begitu. Sampai akhirnya lu bisa bertahan 14 tahun nih, ya kan? Ngelewatin itu semua. Nah, ada nih banyak juga istri yang laki pulang malam telepon, ya kan? Laki pulang kerja telat telepon. Lu tipe yang kayak gitu gak sih, Lip?
Gue sih kalau yang bentar-bentar telepon mah kagak ya, malah gue nih. Kadang kata teman gue juga lu nggak boleh gitu. Cuman gimana ya? Gue kadang dalam sehari itu aja tuh bisa nggak WA-an. Gue tau laki gue udah pulang aja. Asli ya, maksudnya mau kemana bukan mau jam berapa yang penting pulang. Nah, gitu. kalau misalkan sampai jam 12 itu belum sampai rumah, gue sih bukan berpikiran negatif, gue sih amit-amit, takutnya namanya perjalanan kerjanya jauh kan ya. Iya kan. Nauzubillah min dzalik ya. Iya, amit-amit. Takutnya ada sesuatu. Ban bocor. Nah, apa misalkan kayak gitu kan. Kalau untuk yang kalau prinsip gue sih gini, udahlah kan ada yang ya itu balik lagi sih kalau orangnya ya ntar juga kalau gue sih karena perjalanannya jauh kadang gue nggak mau bikin dia panik. Kayak misalkan pernah waktu itu aksiden anak gue bercanda plak, ininya bocor, hidungnya berdarah gitu ya. Oke. Berdarah gitu. Nah, sampai pokoknya parah deh gitu ya. Kata tetangga gue bilangin ayahnya gitu. Gue bilang udah nggak usah, gue bilang gitu. Kenapa? Kok ini kan anak udah parah gini-gini. Jangan, takutnya panik malah ini sampai pulang ke rumah baru gue ngomong. jelasin. Paling dia kaget tuh nggak telepon gini. Gue bilang oh tadi kan gini. Oh ya udah. Niat selama karena supaya dia nanti pulang dari kantor juga nggak buru-buru iya. ya karena panik. Selama masih bisa gue handle, insya Allah segala kan gue di rumah nih posisinya. Kalau laki kan kerja, ya tanggung jawab gue kan di rumah kan. Selama masih gue handle dan bisa ngadepin sendiri, ya udahlah. Gue nggak mau ini apa. Ntar kalau dia udah pulang, baru deh gue jelasin pelan-pelannya. Kadang kan laki-laki pusing, misalkan mikirin ini mikirin itu, pelampiasannya tahu sendiri kan. Apalagi kerjanya di Priuk. Kadang kan maksudnya panas. Emosinya kan tahu sendiri laki-laki kan. Betul. Itu yang gue jaga sih karena tipe suami gue tipe yang diem, cuman kalau udah ngeri juga gue. Ngeri juga biasanya yang diem kayak gitu tuh. Iya makanya. Udah ada pressure dari kantor, tambah pikiran dari rumah, ya kan di jalan ada yang nyalip-nyalip ngebut ke bawah emosi. Bener. Kalau berantem sih ya berantem lah, semua pasangan mana ada sih yang nggak berantem? Pasti ada. Pasti berantem mah pasti ada. Pasti nggak mungkin. Harmonisnya Lesti sama Rizky Bilar juga pasti berantem ya kan? Pasti itu mah gue yakin. Iyalah. Nggak mungkin mulus-mulus banget lah. Iya ya kan pasti ada berantemnya. Nah, lu santai, laki lu santai. Di rumah kayak apa sih? Di rumah? Gue ngebayangin tuh anak-anak lu ke bawah santai juga kan? Santai ya, maksudnya kalau untuk anak mah gue tarik ulur aja sih, ada waktunya. Menyantaikan ada waktunya, gue harus tegas gitu kan, kayak pekerjaan tetap sekolahnya tetap ada ya peran orang tua. Alhamdulillah sih, alhamdulillah anak mah alhamdulillah sih. Cuman selama ini kan dia udah kelas 6 nih, udah mau SMP. Gue nuntut dia sih supaya mandiri aja gitu. Mandiri maksudnya enggak. Ya kita kan nggak tahu anak nanti dilempar kemana, jadi apa, dia sama siapa, ke dunia mana, kan kita nggak selalu ada di sampingnya kan. Makanya gue bukannya tega sih sebenarnya, lebih ke bikin dia dari kecil mandiri, tough, karena dunia ini kan nggak selalu baik. Lo harus survive banget berarti sama laki lu ya kan, sampai akhirnya lu bisa struggle ini gitu kan, sampai ya ngejalanin 14 tahun nggak gampang lah menurut gue dengan yang lama. Yang paling susah tuh kita tuh kalau cobaan tuh yang paling berasa sih untuk pasangan. Mungkin lu juga ngerasain ya, ekonomi. Nah itu. Wah kalau udah kena ekonomi mah tuh ya gitu deh rasanya. Lu pernah kena? Wah iya, masalah ekonomi. Iya pasti kan. Masalah ekonomi pusing, suami pusing, kita pusing. Butuh biaya, pusing, aduh ya ampun, itu nikmat banget ya. Apalagi kalau udah kredivo udah SMS tuh. Udah pusing. Akhirnya berarti waktu lu nikah sama suami lu nih yang sekarang, dia kan belum kerja. Lu yang kerja posisinya. Iya, gue yang kerja. Itu lu yang biayain hidup keluarga. Alhamdulillah waktu itu pas gue kerja tuh gue ada nyokap juga kan, sama anak gue, anak yang pertama, terus sama suami. Ya gue sih berpikirnya gini aja ya, kalau gue kan
dibilang ngiri mah pasti ya. Gue pengen juga lah punya suami yang kerja ya. Oh, oke. Namanya teman-teman Pasti. pastilah. Gue kadang cuman ya gue nggak bisa maksain juga kan. Harus ngepres apa juga namanya emang belum waktunya dapat kerjaan. Belum rezekinya. Iya, takutnya dia pusing nekat lah. Rumah tangga ngeblank, ya kan. Itu Gue yang juga kita masih takutin. neken. Ya gue sih selalu berpikiran insya Allah nanti suatu saat ada jalannya, insya Allah suatu saat nanti ada jalan. Gue sih cuman doa aja ya Allah angkat derajat suami gue, angkat. Alhamdulillah. Berapa Alhamdulillah. lama? Kurang lebih merit gue 2007, 8, 9, 10. Ya 4 tahun, 5 tahunan 4 lah ya. tahun laki lu 4 tahun nganggur. Lu yang istilahnya jadi tulang punggung Iya. keluarga. Iya, Tapi lu fan-fan aja ya? fine-fine aja gue sih. Jarang deh cewek kayak lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gue sih gimana ya, gue gini loh, gue sadar mungkin saat ini gue yang dikasih sama Allah rezeki. Oke. Next suami gue pasti dikasih rezeki. Ya udah selama lu berpikiran gitu mah insya Allah bener kan akhirnya. Akhirnya sekarang laki lu udah dapat Laki nih. kerja 4 tahun udah nganggur. dapat sekarang kerja alhamdulillah udah jalan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun pas kan 4 tahun nganggur, iya Sampai sekarang tahun ini nih. 10 tahun, sampai sekarang 10 tahun. Tapi yang gue salutin lagi ya, suami lo kerja, kebalikannya nih, lo yang nggak kerja, ya kan? Tapi lo nggak mau diem. Iya, bener, gue Lo emang nggak bisa bikin diem. donat, Iya, gue nggak bisa bikin diem. roti, ya Asli, kan? gue emang nggak bisa diem. Kenapa lo nggak? Udah santai aja lah, jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya, Lo udah dapet dari Iya. suami. kayaknya bukan pembawaan gue juga kalau diem-diem gitu ya. Kayaknya nggak enak aja gitu, maksudnya Nah, malah tambah keren lo. banyak maksudnya. Kalau nggak gerak tuh puyeng gue. Jadi sakit gue kalau kagak ada Iya, gerak kan. nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ngapain di rumah malah bete, ya kan? puyeng gitu maksudnya. Main Mobile Legend aja gitu di rumah. Saingan sama anak gue ya. Main FF. Mabar. Mabar. Ya kan? Kalau gue nggak bisa diem sih asli gue, gue mah kayaknya percuma banget lu gitu, maksudnya habis buang-buang waktu gitu kayaknya. Ya Allah cuman buat santai-santai ya, mobile juga sih. Keren. Gue kerjanya maksudnya ada waktu ya gue jalanin, emang waktunya gue harus ngurus anak kayak kemana PTS, gue nggak kemana-mana ya gue nggak kemana-mana, gue pantengin tuh Fokus anak gue, untuk fokus anak. ya. Gitu. Sekarang waktunya free, bisa suami ngizinin ya jalan, ngider lagi, gitu keren aja. lu. Enakan begini, enak tau, maksudnya lu nggak cepat tua kalau kayak gitu. Oh iya gitu ya? Ini rahasia lu. Ini ya, awet muda. Iya bener. Apalagi lu kalau ketemu nih sama teman-teman, biar kata seumuran, kalau udah ngumpul tetep aja kayak bocah kan. Iya, kadang-kadang gitu. Ngomongin ini, ngomongin itu, kilas balik itu mah obat aja udah, kita mah gak usah macem-macem deh, vitaminnya udah itu aja sih. Enak, maksudnya Silaturahmi, fresh, iya fresh. begitu lo balik lagi ke rumah dengan aktivitas sehari-hari lo udah ngecas tuh, Iya, ketawa-ketawa lu, ya Ketawa kan, lagi. udah pulang udah enak, maksudnya ya itu aja vitaminnya sih. Itu aja. Tapi pernah nggak suami lu tuh yang panggilnya apa sih mami? Gue yang manggilnya ayah, cuman gue kalau ngobrol gue lu sama laki Enggak, gue laki lu ke lu? ibu. Ibu. Bu, udahlah bu, di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain misalkan. Kalau lu dagang kan lu keliling. Iya. Ada orderan lu pasti keluar rumah. Pernah nggak suami lu ngelarang lu kerja gitu? Dia sih nggak Udah, pernah di rumah ngelarang aja lah, gue, gitu. nggak pernah ngelarang gue sih. Alhamdulillah dia emang nggak pernah ngelarang gue. Nggak pernah? Alhamdulillah Kayak nggak pernah misalkan, ngelarang. udahlah penghasilan ayah udah cukup nih buat keluarga, udah di rumah aja gitu. Enggak Pernah sih, nggak? enggak. Paling kalau gue lagi nggak enak badan apa sakit baru tuh udahlah Baru nggak usah dagang gitu. Ya udah gue nurut nggak dagang. Tapi selama gue masih ngumpet-ngumpet di dapur, berarti dia tahu kode kan. Nah yaudah. Oh mau keluar nih. Karena gue tipenya bukan yang bukan nggak mau maksudnya bukan nggak mau dilarang juga ya, maksudnya Nggak mau Gue di tuh- alam mungkin kalau iya. lu tuh nggak mau di alam ya kan. basic juga kan, maksudnya gue kan dulu juga ditinggal bokap dari lulus sekolah, belum udah lulus ya, jadi gue emang bener-bener ya hidup ini keras gitu loh, gue mau minta sama siapa gitu kan. Kalau bukan diri gue sendiri yang ngebela gue, siapa yang mau bela gue? Dan juga kalau bukan gue yang berusaha, siapa yang mau nolongin gue? Nah itu gue makanya ketemu juga suami yang sejalan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. situ lu mulai terbiasa untuk ya gua harus Nah, bisa cari iya. duit sendiri, makan Iya. sendiri, lu terbiasa Iya, kayak udah gitu terbiasa kan. kayak gitu. Nah,
kebalikannya, pernah nggak lo ngerasa yang pengen, gue pengen di rumah aja deh gitu, nggak ngapa-ngapain? Nggak pengen sih, pengen sih, cuman leha-leha aja deh gitu di rumah. kalau udah biasa jalan gimana ya? Nggak betah ya? Nggak betah, asli deh. Apalagi begitu lu keluar kerja, yang ada kasarian lu kerja itu kayaknya hilang banget. Itu karena keluar juga karena ada sesuatu alasan yang emang bener-bener itu kan, karena orang tua udah sakit-sakitan, jadi gua harus mengambil sikap, ya udah gua harus keluar, kata suami. Itu akhirnya lu keluar dari berhenti dari kerja yang dulu iya. Gitu. Oh, lu keren. Enggak lah, masih banyak lebih keren dari gue. Memudahkan suami. Iya, gue sih easy going aja lah, kalau prinsip gue mah easy going aja lah. Soalnya gitu. banyak gini, Lip. Gue kalau misalkan lagi istri gue juga tipikalnya kayak gitu. Dia tuh nggak pernah grecokin gue lagi kerja. Dan dia tuh ngebebasin gue juga kalau gue mau nongkrong kemana, dia nggak pernah nanya-nanyain, paling di mana sama siapa gitu kan. Oh ya udah, pulang jam berapa udah. Yang penting dia tahu gue di mana sama siapa udah. Gitu, dia juga nggak kayak gitu. Tapi saat gue lagi nongkrong nih sama teman-teman gue, kadang temen gue ditelepon sama bini, gue duluan ya. Bini gue mencak-mencak nih. Ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Iya, kebanyakan kayak ya alhamdulillah kita ketemu sama jodoh yang alhamdulillah, sejalan, iya, kan? Alhamdulillah. Karena kan kita juga begitu. Masa lu mau ngertiin, lu mau dimengerti aja sih? Lu kan harus ngerti juga dong sama pasangan lu. Lu maunya main, jangan pasangan lu main, nggak boleh kan? Nggak boleh gitu juga kan? Iya. Karena kan, ya itu nikah itu memberdayakan aja, maksudnya ya lu punya ini jangan di stop. Dan saling melengkapi. Kan? Lu punya hobi apa ya udah, maksudnya selama itu positif ya itu balik lagi sih, asal tahu batasan kita. Gue nih udah punya anak, gue udah jadi istri, gue jadi ibu gitu. Gue di pergaulan pun harus menjaga itu gitu. Ada batasannya. Nah itulah akhirnya kan hasilnya ya alhamdulillah timbul kepercayaan dari suami, nggak ada rahasia-rahasiaan. Suami gue tahu teman gue siapa. Tuh. Gue juga tahu teman suami siapa. Itu transparan. Terbuka. Masalah apapun, masalah keuangan, masalah teman, masalah ini, masalah itu ya. Alhamdulillah selama ini masih. Ya itu sih salah satunya. Apa untuk lo bertahan dengan pasangan lu pas lu komitmen untuk menjadi suami istri, ya itu keterbukaan aja. Lu dua-duanya sama-sama santai. Santai. Lu termasuk pasangan yang apa sih maksudnya yang menye-menye nggak sih, yang romantis nggak sih gitu, yang romantis, rombongan makan gratis gua yang gitu nggak sih? Gua romantis diketawain gua sama anak gue. Kalau gua kan kalau ngelihat lu kan kayaknya lu romantis gak sih gitu sama laki lu? Kagak, gue tuh sama laki gue nih, gue ulang tahun aja boro-boro ngasih kado. 14 tahun kagak, ora. Serius? Wah, Bang. Serius. Bang, ini kode nih, Bang. Gimana nih? Gimana dia mau beli kado, orang duitnya ada di gue. Duit laki, duit istri. Romantis mah bukan jaminan lah. Oh, enggak ya? Banyak kok itu selebgram romantisnya kurang romantis apa? Bubar. Ekonomi cukup, romantis banget. Lo mau apa? Itu kan bukan jaminan juga kan? Iya. Tahu-tahu pisah. Ada berita cerai. Kurang aja. apa coba ya? Iya. Tapi pernah dong lo ada satu momen yang romantis. Romantis. Iya paling gitu apa ya? Kagak ada sih romantis. Masa ada sih? Gua paling kalau makan bareng sama anak-anak. Misalnya satu atau enggak sebelum merit deh. Sebelum merit itu gua mah ini sih yang lu yang sampai sekarang masih ingat banget nih misalnya. Apa ya? Gua sih dia kalau pas gua gawe itu emang paling sering ini jemput. Walaupun jalan kaki loh. Oh, jemput jalan kaki? Dulu tuh gue bawa Kinan sama dia jalan kaki. Tempat kerja di? Gue waktu itu pertama kerja tuh di Mangga 2. Gue naik kereta. Jalan kaki, dia rumahnya dekat di situ. Rumahnya dekat di Mangga 2 juga? Rawamangun. Dari Mangga 2 ke Rawamangun juga jalan kaki? Enggak sih, naik kereta. Maksudnya enggak ya pakai jemput-jemput traktor gitu. Iya, Paris ya dari Mangga 2 ke Rawamangun ya kan. Jemput. Pokoknya gue mah pacaran sama dia banyak ininya deh. Maksudnya
gimana ya namanya? Gila-gilaan. Sederhana banget sih gue. Gue tuh sama dia ketemunya di acara musik dulu. Dia tuh anak musik. Anak musik, pelukis. Jadi basicnya emang orang-orang santai juga sih ya. Seniman 10. 9. Dan lu juga orang event dulunya. Event juga pernah, kerja di entertain ya. Gue abisin di entertain. Ya itu, sama-sama slow. Jadinya santai gitu. Santai, kayak di pantai. Yang itu dong yang jemput jalan kaki itu gimana ceritanya? Enggak, gue sih salutnya sama dia tuh ya. Sabarnya itu emang bener-bener sabar banget ya, orangnya sabar. Terus kedua ulet, maksudnya tekun. Ya itu poin paling utamanya sih sabar. Ngadepin lo yang kayak Ya gini. iya, ngadepin gue yang kayak gini. Sabar. Jarang nih cewek dijemput sama laki. Jalan kaki mau. dia dari rumahnya jalan kaki, gue jalan. Ntar kita kepisahnya tuh di stasiun. Pokoknya stasiunnya saksi bisu deh. Cek. Stasiun mana nih? Stasiun gue tuh stasiun Bandan. Waktu gue kerja di Pasar Baru stasiun Kemayoran. Iya. Stasiun Bandan, dia naik kereta jemput gue. Lo jalan-jalan ke Jiung gitu. Iya, jalan makan ketan tuh lo. Makan ketan susu, Kemayoran, ketan susu. Udah tuh. Gue gak pernah. Sabinan enggak? Anak tongkrongan sabi-sabinan. Masih belum nemu nih momen romantis sama suami. Romantis apa ya? Kagak. Romantisnya apa? Nonton gue gak pernah nonton. Sih, Jadi gue tuh bukan nonton di bioskop, gue nontonin bioskop jadi. Gue udah di Buaran. Iya, nonton bioskop di Buaran tuh. Di Buaran. Gue nggak ada apa ya? Nggak ada. Romantis apa? Mungkin ini pas gue lahiran kali ya. Oh, pas melahirkan, udah married suami tuh bener-bener di samping gue, yang bener-bener ngeliat yang pertama, lahiran pertama. Yang pertama. Yang kedua juga, dia selalu ada sih. Sisi romantisnya itu mungkin. Kan kadang nggak semua cowok ya kayak begitu ya. Iya. Nah, makanya ya. Cuma kan kadang ada juga yang pihak rumah sakit atau pihak bidannya yang nggak boleh masuk. Suami Oh, kan itu ada boleh, tuh sekarang gitu. boleh. Itu nemenin lu tuh ya. Dari mulai lu jerit-jerit. Iya, alhamdulillah sih, maksud gue gini, kita cewek gitu ya, wanita. Kan emang sih ekspektasi kita mah maunya yang cowok dapat cowok yang ganteng, yang duitnya banyak, udah pasti ya. Anak orang kaya, posisi enak, bebet pokoknya cakep. Tapi kan nggak semua laki-laki juga kayak gitu, ya kan? Ya minimal ketika tuh laki-laki nggak membatasi kaki kita untuk, maksudnya kegiatan kita, itu udah bersyukur banget gue. Maksudnya udah, alhamdulillah sih nggak dibatasin gitu, selama support malah alhamdulillah. Apapun kegiatan iya, support ya. Sampai akhirnya berantakan pun. Dia cuma ngomong gini, ya dulu gue punya project kan sama teman gue kan. Dari awalnya tuh dia emang udah nggak serak sih sebenarnya. Cuman karena guanya yang menggebu-gebu dan bersemangat, ya udah ngikutin aja deh apa kata lu gitu kan. Nah, akhirnya tuh agak beres. Ya paling cuman bilang, tuh kan kayak gitu. Udah. Yang penting lu udah jalanin dulu deh. Percuma gitu kan. Dia pasti ngomongnya pas udah akhirannya. Kalau untuk di awal, kalau ngelihat gue semangat apa, dia nggak mau ngangkat. Ikutin aja dulu. Nggak mau ngehalang. Nggak. Ikutin aja dulu. Ini dia lagi semangat nih. Ikutin aja. Ikutin. Karena kalau begitu lu lagi semangat, susah kan nasihatin. Benar. Orang ketika lagi gitu, semangat, menggebu-gebu, lu tiba-tiba dipatahin, yang ada lu berantem. Yang ada kacau. Ikutin dulu. Nanti juga bakalan nemu sendiri sama dia sendiri kalau itu nggak bagus. Nah, kan lu gitu. Nah, gitu aja. Kan gue sih nggak mau ngekat lu, katanya. Gue liatin aja. Kalau emang bener manjang, alhamdulillah. Tapi kalau begitu, ya udah. Gitu sih. Bener tuh kata suami. Bener. Kayak jangan lawan suami. Gue sih nggak lawan ya. Maksudnya kalau kayak gitu ngelawan apa enggak sih ya? Enggak. Kalau kayak gitu kan kita disemangatin. Ya dia ngomongnya di akhir gitu, tuh kan. Nah, gue sih dari awal udah tahu begini-begini. Cuma dia ngomongnya belakangnya gitu loh. Gue sih nggak mau matahin. Sama, gue juga begitu. Waktu dia lagi
seneng-senengnya reuni sama anak SD. Jadi kan nih SMP baru ketemu nih. Oke. Gue sih gue diemin aja ya, bentar-bentar ketemuan nih gue gitu. Gue diemin aja. Jemput siapa ya? Tuh teman cewek, iya cewek. Gue diemin aja ya. Ya. Lagi seneng kan, lagi seneng. Gue juga begitu si NWT aja. Lagi seneng gitu. Sampai ketemu lagi. Gue kayak nggak ada waktu gitu buat keluarga. Biarin aja lagi seneng gitu. Lagi ketemu teman-teman yang udah lama pada nggak ketemu, tau-tau ketemu. Pokoknya seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Pokoknya intens lah ketemuannya. Tahu-tahu pecah. Gue cuma bilang, tuh kan gitu kan. Gitu. Udah liatin aja dulu. Kalau gue gayanya begitu berdua. Jadi sama-sama ya. sama. Kalau pikir sama iya. gitu. Gue liatin aja. Kalau dia lagi seneng apa? Seneng ini nih. Lagi seneng misalkan silat, komunitas silat. Liatin aja terus, liatin. Ntar kalau udah, jadi begini, udah salah sendiri. Ya biarin aja udah, diemin aja udah. Tapi emang banyak yang bilang katanya pasangan kita cerminan kita, Iya. ya kan? Dan Hampir begitu sih emang. hampir ya. sama Hampir ya sama. watak lu sama suami Hampir lu. sama ya. Gayanya, Hampir sama. santainya gitu ya kan. Romantis pas nemenin lu lahiran. Iya. Kalau perang Gua paling paling parah itu ya. sampai lu gedek banget sama dia. Gua tuh paling nggak bisa kalau dibentak. Oh, dia pernah bentak lu? Pernah waktu itu. Gara-gara apa ya? Cuman kemungkinan sih dia lagi pusing juga kayaknya gitu. Dari Lagi kerjaan nih. momennya nggak pas. Gue yang salah juga kan. Momen nggak pas. Gue nanyain apaan gitu, masalah apa ya? Terus dia bentak gue. Terus gue tipenya kalau udah gitu gue diem. Oke. Gue diem. Pokoknya dia gue diemin. Bikinin kopi, bodo amat gue diem. Gue diem. Ya gue diem aja, gue diem. Enggak, gue kira lu tetap bikinin tapi nggak ngomong gitu. Iya, gue tetap bikinin, cuman gue diem aja. Oh. Besok kan gue, gitu kan sambil cerita sambil gue diem. Nah dia udah. Tapi alhamdulillahnya kita sama-sama pasangan yang nggak malu untuk minta maaf kalau kita memang salah. Itu sih kuncinya itu aja gue. Gue kalau salah ke suami gue, makanya kan gue bilang tetap kita udah punya suami, surga kita ya emang di suami. Makanya lo jadi istri nggak mau punya penyakit macam-macam, begitu juga suami nggak mau punya penyakit macam-macam, rezeki lancar. Udah deh kalau emang salah udah minta maaf. Gue tipe yang begitu. Gue kalau emang salah maafin ya, maafin. Begitu juga suami gue kalau salah maafin gue ya tadi, ya udah pokoknya lu minta maaf aja. Udah itu obat juga sih buat diri kita sendiri. Berarti lu kalau ribut udah diem aja udah. Diem gue. Diem Berarti aja. nanti kalau gue main ke rumah lu, lagi diem aja nih. Oh enggak, gue tetap profesional gue dalam berumah tangga. Walaupun gue pernah lagi ribut terus saudara dia datang, bener asli. Saudara gue datang apa saudara dia ya? Tapi gue bisa aja. Acting gitu soalnya nggak ada apa-apa kan? Gue tipenya nggak bisa yang gue cepet marah dan cepet baik. Iya, gitu tipenya gitu. Maksudnya ya easy going, ya udahlah. Jadi gitu. lo kalau ribut gitu doang? Gitu doang. Piring nggak ada yang terbang? Oh jangan sampai, malu sama tetangga. Iya belinya susah. Kadang Jangan kita beli sampai. sabun dulu 2 biar Jangan piring. sampai deh, jangan sampai malu sama anak juga. Kalau gue sih bener. malu sama anak, enggak sih. Jangan Jangan sampai kalau kayak gitu gitu. deh. Jangan sampai kayak gitu. Mungkin waktu itu yang lo bilang kali dia lagi emang mumet Iya, banget dari kerjaan atau dari luar Iya, emang bener. ada ini ya kan lagi wah pusing tiba-tiba. Waktu itu lo salah apa? Gue waktu itu nanyain apa ya? Gue lupa. HP apa masalah apa ya? Handphone yang rusak atau apa gitu deh. Cuman masalah kecil sih, cuman ya itu kalau momennya nggak pas kan jadi masalah besar. Bener. Masalah besar kalau lu orang kadang kan moodnya lagi nggak enak, lu Bener. ngomong sedikit yang nggak ngenakin hati jadi deh boom kan langsung. Bahkan gara-gara odol aja bisa ribut. Bisa kan? Masa nggak berbobot lagi? Nggak berbobot tapi jadi ribut besar, aneh kan? Gue suka mikir, kok cuman begitu doang ribut ya? Ntar kita lucu banget. Pengalaman gue liat pulang kerja capek kan, habis lembur pulang kerja capek, mau mandi, sikat gigi odol nggak ada. Gue ngegas ngomong gini, ini odol nggak ada sih apa habis, sampai kering banget gitu. Ngambek ke bini gue. Ya udah kira jadi iya deh Neng, maaf ya. Itu yang gara-gara nada yang keras sih ya. Akhirnya tetap minta maaf. Gara-gara odol doang. Iya. Bisa ribut. Makanya nggak gampang sebenarnya Nggak kan. Susah. Dan gue nggak tahu ya namanya manusia pasti kan
namanya dua kepala gimana sih lo? Maksudnya ya ampun nggak tahu gue sih. Ya pokoknya gue sih berharap ya gue berdua jadi pasangan yang bersyukur aja lah udah. Amin. Gitu aja udah intinya udah. Lu jarang banget ada momen romantis. Jarang. Ya kan, jarang banget. Tapi ada nggak sih kepengenan lu, misalkan kepikiran lu yang gue pengen banget nih kayak gini nih sama laki gue nih. Apa lu abis nonton drakor, apa lu abis nonton sinetron misalkan, kayaknya seru ya kalau sama suami kayak gini nih, romantis gitu. Pernah nggak sih ada satu hal nggak sih yang lu pengen banget? Kalau ditanya romantis asli gue bingung lu. Masa nggak ada sih? Iya kan? Drakor. Seselo-selonya orang ya kan? Gue kagak suka berhayal-hayal, berandai-andai itu bukan tipe gue sih, berandai-andai. Kencang aja tau. Dia boncengan motor aja nggak pegang. Nah iya. Gue bukan tipe yang berhayal-hayal, berandai-andai. Bisa gila gue kalau berhayal-hayal, berandai-andai. Gini Lip, maksud gue santainya cewek, sekuat-kuatnya cewek kan dia ada sisi kewanitaannya misalnya kan, ada sisi yang gua lebih cewek pusing. kan pengen dimanja ya kan, kayak gitu, bener gak sih? Ya kan pengen ada, bener gak? Kalau Bener. ya kan ada pengen rasa dimanjanya nih kayak Apa misalnya, ya? Oh, Mungkin yang pernah cerita lingerie baru kita mungkin. mungkin ya kan, kayak lu ngelihat temen lu deh misalkan abis posting deh misalkan abis makan malam gitu. Apalah gitu, atau jalan ke taman mungkin ya kan, jalan-jalan sore bisa aja dong. Masa nggak ada sih Lip? Apa ya? Gue bingung. Atau laki lu pernah nggak ngajakin apa gitu yang hal-hal yang romantis? Nggak pernah juga. Hal yang romantis apa ya? Nggak ada Ya romantis kan juga. versinya beda-beda ya, setiap orang romantis versinya beda-beda. Dengan mungkin kalau gua makan malam sama istri misalkan, itu mungkin udah romantis. Mungkin kalau dari Cang Letoy dengan dia jalan-jalan ke mall misalkan, itu mungkin aja bisa jadi, kan porsinya beda-beda tiap orang ya kan. Atau mungkin lu saat ngeteh di rumah, ngeteh bareng Iya, paling misalkan di teras gue gitu. romantis sama dia paling gue kalau ngobrol gitu bisa sampai jam 3 pagi. Sama-sama begadang jam 2 pagi, jam 3 itu ngobrol, jadi udah ngopi, ngerokok, gue nemenin dia ngobrol sampai ngantuk-ngantuk. Nah itu kali ya, romantisnya itu kali ya. Itu nggak tahu. Karena gue keluar juga jarang tipenya. Keluar juga jarang, maksudnya keluar berdua sama anak ya. Terus romantis kayak kemarin tuh pergi berdua juga ya biasa aja. Maksudnya ya romantisnya apa ya? Beda ya. Gue lebih pusing kalau kagak ada beras di rumah sih daripada romantis. Sama anak gue nggak jajan tuh gue puyeng mah. Pusing. Iya pusing. Soalnya gue baru dikodein sama bini gue. Seiring berjalan waktu kayaknya ya, maksudnya hal-hal itu mah nggak terlalu musingin rumah tangga sih. Enggak, ini ya udahlah, hal yang penting untuk anak dulu deh. Iya. Gitu. Terus kayak gue dan orangnya gue juga pun nggak pernah mau tahu kayak, oh ya gue juga sama pasangan gitu sama suami, gue tuh nggak pernah mau tahu, nggak pernah megang gadgetnya dia dan dia nggak pernah megang gadgetnya gue. Jadi that's privasi. Tapi kan balik lagi, gini, gue sama-sama berprinsip sama berdua, ngapain sih lo mau cari-cari tahu tentang pasangan lo? Maksud gue, toh di HP itu kalau misalkan dia bener, ya malaikat catatnya bener, ya kan? Kalau dia berbuat dosa, ya lu dikutuk sama, ya siap-siap aja dengan konsekuensinya. Konsekuensinya Nah pasti itu gue sih, ya itu makanya temen gue juga kadang suka, lu bisa sih, ih beda lu sama laki gue, laki gue mah, gue baru pulang aja nih, Audit, HP gue di diaudit. cek, gue gini nanya. Justru yang kayak gitu malah gue ngeri. Justru laki-laki yang terlalu protek ke istri, ada apa nih gitu kan? Iya. Ya nggak curiga juga sih, nggak tahu juga ya. Cuman ada tipe temen yang begitu sampai dia. Kadang juga ada suami yang gue bisa kemana-mana nih, gue main sama siapa, nongkrong di kafe gimana. Istri diem di rumah, kemana-mana nggak boleh, ngumpul sama temen sesama perempuan aja nggak boleh. Itu gue kadang penindasan banget tuh laki. Karena gue empatnya gitu loh, maksudnya lu boleh main nongkrong lu sama temen-temen lu enak pulang malam,
Istri tugasnya Masih istri enggak? jaga anak tuh cuman buat ngobrol sama teman aja masih lu batasin. Dia kan butuh Ya kan? ini juga ya kan, butuh Kadang ada tipe keluar juga suami yang kayak gitu. Jadi kasihan. Jadi di situ itu sementara lakinya perlente, keren, agak muda, bininya udah kayak dasteran doang dulu. nenek. Iya. Karena nggak pernah lihat dunia luar itu seperti apa, ngajak pun kan suaminya nggak pernah. Kadang gue, Mereka beruntung lah ya. iya kadang gimana ya kalau ngeliat kayak gitu, kasihan gimana sih gitu ya. Dunia ini maksud, ya kan lu berumah tangga tapi kan nggak melulu dunia lu itu aja gitu kan. Lu juga sekali-sekali bolehlah lihat keluar kayak gimana, bolehlah main sama temen, bolehlah Iya. sekedar ngopi bareng temen, ngobrol-ngobrol, kilas balik masa sekolah, masa Benar-benar. kecil, nggak masalah sih Iya. itu, nggak masalah. Setuju Menurut gue sih gitu. Kadang ada laki-laki yang mau menang sendiri seperti itu kan ada Ada. juga, banyak malah Banyak. ya. Kayak gue kadang sebagai ibu rumah tangga dan perempuan juga kadang suka nggak adil banget sih lu, emang cuman karena lu nyari duit terus bisa begitu kan. Mentang-mentang dia yang Nah nyari duit, iya gitu. Kagak Tapi ada juga lu sebaliknya. ada juga sebaliknya kayak gitu. ada juga ada yang ya itulah. Nggak sedikit juga Iya, banyak yang juga. kayak gitu. Lu kalau ngobrol sama suami ke jam 3 pagi, ke Iya. jam 4 pagi. Jam 4, Yang jam ngobrolin 3, ya macem-macem masalah tentang kerjaan dia, teman-teman dia, teman-teman gue. Misalkan kayak gini nih, tadi gue cerita, tadi gue masih Ian gini nih sama temannya bikin ini. Oke. Gitu. Karena kan kalau anak udah tidur itu momennya enak banget tuh ngobrol sama suami. Sambil ngopi, sambil ngerokok dia dengerin kita. Itu sih salah satu kuncinya menurut gue, komunikasi. Gitu. Alhamdulillah sampai ketiduran berdua pernah. Akhirnya gue yang tidur duluan, dia ikut tidur juga. Itu hal romantis, itu gue seneng di situ. Gue sih nggak usah muluk-muluk deh, kayak gitu aja. Kita ngobrol bareng-bareng sambil tiduran, akhirnya kita tidur. Sampai ketiduran itu gitu gue ya? seneng, gue asli gue senengan kayak gitu. Dan itu kan plusnya itu nanti plusnya. Gue seneng kayak gitu. Kayaknya itu gimana ya? Talk pillow yang namanya ya, ngobrol Iya. sebelum tidur. Itu gue seneng kayak gitu asli sama pasangan gue. Kayaknya enak gitu ngobrol kayak gitu. Jadi enggak ngilangin kita waktu gimana kita waktu dulu nikah pertama. Lu nggak pernah ngebebanin banget suami lu ya? Alhamdulillah sih gue tahu kapasitas suami gue, pendapatan suami gue. Apa yang mau gue minta lagi dengan dia Nggak ada udah sesuatu, ada nggak sesuatu yang lu belum sampean lu minta? gue minta apa? Dulu pun gue nih cerita nih ya. Sampai itu tukang sepedanya komen gini sama laki gue loh. Jadi zamannya gue tuh nggak kendaraan. Terus gue harus beli bahan gitu. Gue sadar kalau gue beli motor duitnya belum ada. Terus kalau gue nyicil motor, gue juga nggak mau puyeng sama utang kan. Oke. Gue males deh ngutang-ngutang kayak gitu. Pokoknya gue hindarin deh. Terus akhirnya gue punya duit waktu itu sisa cuma 350.000. Ya mau beli sepeda nih, gue bilang gitu. Sepeda? Buat apaan lo, kata laki gue gitu kan. Ini kalau ke pasar kan lumayan naik sepeda yang ada keranjangnya di depan. Ya udah ntar tanya-tanya dulu deh. Pas itu gue ke bengkel sepeda tuh sama laki gue. Yang mana? Katanya yang ini. Sama laki gue gini. Nggak kurang nih bang. Sampai abangnya itu nyeletuk. Ya elah pak, timbang bini minta beliin sepeda, beliin apa? Lah iya bang, ini juga mau saya beli. Namanya orang beli, Iya. wajar ya kan? Bininya timbang minta sepeda aja, katanya. Udah pak Julid beliin. banget tuh, Bang. Ya iya, ini gue juga lagi mau beliin kata. Kagak berat pak, bini minta sepeda mah. Lah iya kata lagi. Emang tuh kayaknya ya itulah itu karena gue selalu Akhirnya jadi berpikiran. itu? Jadi akhirnya beli sepeda, gue beli sepeda mini. Gue kalau pasar pakai sepeda mini yang ada keranjangnya, masih ada tuh sepedanya sampai sekarang. Bahan-bahan buat lo dagang Sebelum tuh. motor iya, bahan-bahan buat Buat dagang. belanja. Karena gue nggak mau patah semangat sih. Apa yang gue bisa mampu, duit segitu gue belinya, gue beli aja. Gue nggak mau puyeng. Gue males puyeng asli. Gue orang bukan tipe yang mau dipuyengin sama hal-hal yang kagak guna. Pokoknya gue ada ini ya gue pakai. Nanti ada waktunya bisa gue beli motor second, gue ada duitnya gue beli, ya udah gue beli. Gitu. Ada kepengenan yang belum lo sampein ke suami? Gue sih pengennya beli kulkas ya, karena kulkas gue kan udah lama tuh. Gue pengen beli kulkas satu yang
bisa naruh bahan-bahan. Jadi kulkas 1 itu bahan-bahan gue biar fresh, biar bagus itu aja. Kata Tapi lagi lu gue udah ngomong? sabar ya. Udah ngomong? Sabar nanti kalau Desember gaji ke-13 turun kita beli. Udah. Gue sih Amin. selalu begitu. Pokoknya lagi gue sabar nanti kita beli. Tapi itu bener, makanya ikutin aja omongan laki deh. Kalau Tuh. masalah duit, Para istri-istri dengerin aja omongan. jangan. Gue juga lihat banyak yang istri juga ya, maksudnya bukan ngejelekin juga, nggak semuanya juga Nggak, ya. ya. Kadang nggak berpikiran gini, kadang mereka rela-rela ngutang di belakang suami itu nggak bagus banget. Jadi nggak salah tuh nggak di suami semuanya, nggak kok. Maksudnya kan, oh suami kan juga begini. Kadang kita yang jadi perempuan juga ada yang nekat begitu. Jadi karena ngikutin ini itu, jangan deh, gue bilang jangan, karena utang itu pintu apa ya, rumah tangga mah kalau udah gitu udah deh, jangan harap, apalagi lu Ada aja masalah diem ngutangnya tanpa sepengetahuan suami. Nah, itu. Banyak kan sekarang korban-korban bank-bank seperti itu. Udah gitu nama suami, ujung-ujungnya suami yang dicari. Itu banyak kayak Pas gitu. dicari ketemu kolektornya, lah apa Iya. ini? Saya Benar. kan kadang suka gitu kan. Iya. Ini atas nama ibu ini. Nah, oh Iya. ini gue ternyata gitu ya. Bener, makanya Banyak yang kayak gitu. gue sih selalu, ya, gue pokoknya prinsip gue ya, gue mampu, gue beli, gue nggak mampu ya tunggu sampai mampu, udah itu aja. Keren. Dari situ, kecuali rumah, kalau rumah kan tahu, ya rumah gue kan Ya amin. kagak, maksudnya kalau rumah kan gue emang nyicil, karena kan rumah kan emang bener-bener harus punya, kalaupun Iya. kontrak gue juga, ya bismillah aja, itu juga di rumah, dalam modal nekat, alhamdulillah berjalan, yang penting punya aja, biarpun sederhana, yang penting udah ada buat anak-anak, bukan buat gua, karena gua sama suami berpikir Betul. anak-anak yang harus Buat kita anak-anak. pikirin itu. Bener. Kalau gua berdua sih bisa tinggal di mana aja, tapi kan anak-anak ini jangan dibawa susah juga. Kalau kita bisa ya udah. Kalau bisa dia nanti gedenya lebih baik dari kita. Alhamdulillah ya Allah, amin, amin ya robbal amin. Mantap. Lip tetap baik-baik aja sama Alhamdulillah, suami lo ya. insya Allah ya Allah. Jangan ribut-ribut. Jangan ributnya cukup di kasur aja. Ih. Ributnya diem aja. Ntar malam ribut. Oh iya malam. Jumat. Gerak Ya. di September. G3 SPKI berturut-turut nih. Bantai terus. Betul-betul lu berapa ronde? Ya pokoknya rumah tangga mah udah lalu isi going aja, jangan terlalu banyak berhayal, udah itu aja sih. Lo apa adanya aja. Udah gitu aja. Insya Allah mah rezeki follow, mengikuti sendiri. Mengikuti ya. Amin. Insya Allah begitu. Begitu aja. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Amin ya Allah, amin. adem-adem aja. Amin. Anak cucu Amin ya. adem-adem juga. Iya. ya kan? Bisa berhasil Adem-adem. anak ya. Amin. Anak bisa berhasil. Amin. Ada yang mau lo sampein nggak nih? Buat Itu. suami tercinta. Jangan deh. Dia mah gak usah sampai-sampai deh. Kalian nonton ya kan. Gua bukan entrepreneur. Selain kulkas, ada nggak yang belum lo omongin ke suami? Kepengenan lo? Kepengen itu aja sih. Ini jadi kayak acara ini, kepengen tato ada ini. Ntar ada nih. Giveaway. Enggak, ntar ada. Orangnya bentar lagi muncul nih. Jeng. Itu aja. Gue kalau kepengenan mah namanya manusia kepengenan banyak ya. Ya kepengenannya ya real aja lah. Yang kepengenan untuk maju, gue pengennya sama satu sih punya usaha. Stup roti gue ini berjalan, amin ya Allah. Usaha maksudnya, amin ya. Usaha maksudnya lu punya toko sendiri gitu. Pengennya sih begitu. Amin. Pengennya sih begitu. Pengennya usaha sendiri. Usaha sendiri, ada tempat sendiri gitu. Ntar habis selesai kita podcast ini, kita ketemu sama bos Das Oh, channel. iya. Sip. Itu ya. Ngobrol nih sama dia, Apa? siapa tahu aja bisa. Saham. Ketemu Saham. nih, iya bisa tektokan ya kan sama bos Das. Ya Allah kan ngasih jalan rezeki dari mana aja ya yang kita nggak sangka-sangka. Bener, kan? Positif thinking aja lah udah. Bener. Pasti ada jalannya, pasti berhasil. Amin, pasti. ada. Optimis aja udah. Bener. Ini yang Optimis. namanya niat baik pasti ada jalan. Insya Allah, amin ya Allah. Olip, thank you. Sami Kang. Sukses buat Stup Amin. Roti Q&Q-nya, Iya, sukses sama-sama. juga buat rumah tangga lo, ya kan, semoga lancar, dan gue doain juga nih dalam waktu dekat ini lo punya toko Amin ya Allah. Qabul. Besok Jumat ya? Besok Jumat. Kamis berkah deh bocor.
Amin, ya kan? Terundang kita. Iya, launching. Tenang, Julia gue undang Julia. Julia ya, men ya, Julia ya. Oke, Julia sama Smokan ya. Smokan, Julia, Smokan ya. Oke, siap. MC gue ya. Awak. Tapi malaikat denger bisa lu. Ada solis baru. Apa tuh? Letoy bin Le. Aduh, ya Allah. Oke, jadi gue sih nyimpulin gini ya, dalam rumah tangga intinya yang lo bilang tadi, komunikasi yang baik, Iya. kepercayaan, ya kan, jalanin aja, pasrah sama Allah, Iya. ya kan, nggak usah nyari-nyari hal-hal yang sepele yang malah bikin ribut gitu, ya kan, jalanin, percayain. Untuk cewek ya, untuk istri, percayain waktu suami lagi di luar rumah, kita doain aja supaya baik-baik aja. Jangan bikin dia panik. Kan? Sebaliknya juga, suami percayain aja kalau istrinya lagi di luar tuh, ya dia lagi usaha juga sebenarnya untuk rumah tangga kita gitu ya kan, bareng-bareng. Intinya itu, saling kepercayaan, terbuka, transparan ya kan. Insya Allah nggak ada apa-apa. Iya, Kalaupun ada apa-apa juga selesai dengan cepat, selesai dengan sendirinya, dengan kata maaf. Jangan pernah malu untuk bilang maaf duluan ya. Iya. Entah suami yang salah atau istri yang salah, yang pernah malu untuk bilang maaf. Gue Gilarsan, sama Gue Olip Natnitnut. This is Everlove. Pokoknya love melulu. Love melulu.